Hakikat totalitarisme. Menurut Carter dan Hersh, totalitarisme ditandai oleh dorongan negara untuk memaksakan persatuan, usaha menghapus oposisi terbuka dengan suatu pimpinan yang merasa dirinya paling tahu mengenai cara-cara menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Pimpinan tersebut menjalankan kekuasaan melalui suatu elit yang kekal. Di balik tindakan yang membenarkan konsentrasi, mencakup pembatasan atas kekuasaan individu dan kelompok, sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang pasti atau tujuan tertentu yang menurut mereka sudah ditakdirkan oleh sejarah. Ciri menonjol totalitarisme modern adalah tumpang tindihnya pola-pola dan struktur sosial yang harus dilenyapkan. Suatu masyarakat yang homogen dan seragam adalah keadaan dari kejadian-kejadian yang sangat diinginkan. Ide semacam ini berbahaya karena mengandung premis-premis sosiologis yang keliru. Ciri paling utama dari pemerintahan totaliter disugestikan oleh kata total di bawah totalitarianisme. Semua institusi sosial dikontrol oleh negara. Kontrol itu mencakup ekonomi, pendidikan, agama, dan bahkan keluarga. Negara itu sendiri dijalankan oleh satu partai tunggal. Karena negara atau partai mendominasi semua dimensi kehidupan sosial, maka ia pun secara total mendominasi semua dimensi kehidupan sosial. Maka ia pun secara total mendominasi kehidupan individual. Pekerjaan yang dilakukan seorang harus sesuai dengan yang ditugaskan partai, yang berguna bagi partai, serta sikap-sikap yang berguna bagi negara, agama, akhirnya merupakan loyalitas terhadap negara. Kehidupan keluarga pun berpusat pada aktivitas-aktivitas yang mendukung negara. Carl Friedrich menyebutkan 6 ciri totalitarisme politik. Pertama, adanya ideologi yang terperinci. Ideologi ini merupakan ajaran resmi yang merinci bagaimana para anggota masyarakat diharapkan menjalankan hidup mereka. Kedua, adanya satu partai tunggal. Partai tunggal ini biasanya diorganisasikan dengan baik. Ketiga, adanya sistem teror yang luas yang dijalankan oleh partai atau oleh para polisi rahasia. Keempat, adanya kontrol pemerintah dan partai atas semua sarana komunikasi massa seperti pers, radio, dan film. Kelima, dikondisikan secara teknologis dan sebenarnya adanya kontrol yang ketat melalui militer. Keenam, yang terakhir, adanya kontrol negara atas seluruh sektor ekonomi. Dalam dunia modern, totalitarisme memiliki 2 bentuk, yaitu komunisme dan fasisme. Komunisme jelas berbeda bagi bangsa yang berbeda
di tempat yang berbeda dan pada masa yang berbeda. Di bangsa-bangsa yang sedang berkembang, komunisme seringkali dikaitkan dengan revolusi terhadap pemerintahan kolonial. Bagi para pekerja di beberapa bangsa Eropa Barat, seperti di Perancis dan Italia, istilah komunisme mengacu pada pembelaan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat kelas bawah. Bagi banyak politisi konservatif di Amerika Serikat, komunisme berarti suatu konspirasi internasional yang bermaksud mendominasi dunia. Bagi para warga negeri-negeri sosialis, istilah komunisme mengacu pada tujuan yang sangat berarti bagi masyarakat yang harus dicapai. Meskipun pendapat beragam penafsiran, komunisme dapat didefinisikan sebagai satu sistem politik di mana instrumen utama dari produksi ekonomi, distribusi, dan pertukaran merupakan hak milik bersama daripada hak milik pribadi. Pada prinsipnya, tanggung jawab tertinggi dari mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas ekonomis dalam komunitas adalah bagi penduduk dari bangsa yang bersangkutan, bukan bagi kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Itulah alasan mengapa komunisme itu bertentangan dengan kapitalisme dan rezim demokratis borjuis yang mendukung suatu sistem produksi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bagi sekelompok kecil kelas pemilik modal ketimbang memenuhi kebutuhan-kebutuhan mayoritas. Bahaya totalitarisme, brainwashing atau cuci otak adalah sebuah metode yang dikembangkan pertama kali oleh Tiongkok saat terjadi Perang Korea. Tiongkok melakukan penangkapan besar-besaran terhadap tentara Amerika, lalu mengubah ideologi mereka secara perlahan-lahan. Metode yang dilakukan pun beragam, mesti tujuannya sama, membuat otak mereka melupakan sesuatu masa lalu dan diisi dengan sesuatu yang baru. Metode dari cuci otak ini dipakai oleh beberapa sekte agama maupun kelompok kriminal berbahaya. Demi merekrut banyak orang, mereka bisa melakukan apa saja, termasuk mengancam dan memberikan doktrin. Seperti dikatakan Budi Dharma, bahwa salah satu jalan untuk mengubah orang menjadi robot adalah melalui pencucian otak. Seperti yang akhirnya dialami sendiri oleh Winston. Untuk keperluan mencuci otak, partai juga menciptakan bahasa baru. Apabila kebutuhan tertentu ditekan sampai orang tidak lagi merasakan kebutuhan tersebut, dengan sendirinya idiom untuk mengungkapkan keperluan tersebut akan terkikis. Melalui pengontrolan pemikiran, partai memang dapat memanipulasi rakyat. Seperti itu juga yang terlihat dalam novel 1984. Untuk mengontrol pemikiran rakyat, partai perlu menciptakan slogan-slogan. Lebih lanjut, apapun yang terjadi, manusia tetap mempunyai insting untuk mempertahankan harkatnya. Beberapa kali mencoba pembunuhan terhadap Hitler,
larinya orang-orang dari blok timur ke blok barat, revolusi kebudayaan di RRC, dan sebagainya, merupakan pertanda bahwa segala macam bentuk penindasan tidak akan 100% berhasil. Orwell lebih banyak menekankan bahaya totalitarisme, dan karena itu dalam novelnya orang-orang yang masih mempunyai insting mempertahankan harkatnya pasti terkalahkan oleh partai. Sikap Yulia melepas pakaiannya di hadapan Winston Smith yang membuat Orwell seakan-akan merupakan penghancuran terhadap a whole culture, a whole system of thought, as thoughts Big Brother and the party and thoughts police could all be swept into nothingness by a single splendid movement of the arm, juga akhirnya terkalahkan oleh kekuasaan partai. Akhirnya totalitarianisme lahir seiring berkembangnya modernitas atau gaya hidup modern. Modernitas mendukung budaya jungkir balik antara teori dan praksis.